Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kriminologi. Sebelum memulai itu, Yunda mau memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Ajeng Didiani. Perkenalkan, nama saya Kalisa Puspita. Perkenalkan, nama saya Yusela Hertilia. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi. Perkenalkan, nama saya Andres Samunika. Jadi di sini ada dua sesi ya teman-teman. Jadi yang pertama itu dari sesi kelompok Yunda ketiga, dan yang kedua itu ada sesi kelompok dari Yunda berdua yang di ujung. Nah, sebelumnya itu di sini Yunda bakal jelasin maksud kedatangan Yunda ke sini itu mau membahas tentang kriminologi yang telah Yunda bahas sebelumnya ke Kapolres Lampung Utara. Di sini Yunda dapat mengenai kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan penyebab terjadinya kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Dengan mempelajari kriminologi, kita dapat memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan dan bagaimana cara menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Demikian pembukaan dari Yunda. Semoga penjelasan yang akan disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, Yunda akan membuka sesi pertanyaan yang akan dikasih sama Yunda-Yundanya. Di sini ada yang tahu nggak kenakalan remaja itu apa aja? Ada yang bisa sebutin nggak? Angkat tangan ya coba kalau bisa sebutin. Jadi, kenakalan remaja merupakan perilaku aturan yang melanggar atau norma yang berlaku seperti membolos, merokok, tawuran, atau merusak fasilitas sekolah. Nah, banyak remaja yang melakukan kenakalan ini bukan karena mereka ingin menjadi orang jahat, tetapi mereka karena pengaruh lingkungan dan teman sebayanya. Nah, pada usia remaja seperti kalian ini, banyak seseorang yang ingin diterima dalam kelompok pertemanan hingga terkadang mengikuti ajaran teman yang sesat gitu loh. Nah, oleh karena itu kita harus pandai memilih teman, memilah teman. Misalnya nih, teman kita ada yang jelek, nah kita jauhi, jangan kita dekati. Kalau bisa, kita tidak berteman dengan dia. Kalian pernah dengar nggak apa itu bullying? Pernah dengar nggak? Ada yang tahu nggak bullying itu apa? Apa? Angkat tangannya, ngomong aja. Tahu nggak? Ya betul. Yang laki-laki ada yang tahu nggak apa aja bullying itu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu angkat tangannya ngomong. Oke, bullying itu dapat berupa ejekan, hinaan, lalu mengancam atau melakukan kekerasan secara fisik. Nah, banyak banget bully yang
tapi itu bisa merusak mental korban, terus bisa si korbannya itu tidak percaya diri, lalu dampaknya itu tuh banyak banget. Oleh karena itu kita harus menghormati teman kita. Jika ada misalnya nih teman kita diganggu sama si A, dan mereka kan dia kan dibully itu kan sama si B ya, kelompok B. Nah kita harus itu apa? Kita harus bisa atau berani untuk menghentikan pembulian itu. Nah kita bisa bilang ke gurunya, ke sekolahnya, atau ke guru-guru yang ada di lingkungan itu. Oke, sekian yang dari Linda jelaskan. Ada nanti dilanjutkan oleh Linda Hanisa. Terima kasih. Halo. Nah, jadi di sini juga akan menjelaskan tentang kejahatan digital dan media sosial. Kalian tahu nggak sih kalau media sosial ini sangat berbahaya dan sangat jahat sekali? Tahu nggak? Kalian pasti punya HP kan, tapi kayak di mode ini nggak boleh bawa ya. Jadi di era digital ini kita tuh nggak boleh sembarangan menggunakan media sosial ataupun internet. Nah, jadi kita tuh harus berhati-hati sekali kalau memainkan handphone atau internet, sosial media. Nah, kita tuh harus berhati-hati karena di era digital ini kayak seperti sosial media ataupun internet itu bahaya sekali dan sangat jahat sekali karena kayak banyak banget kejahatan yang dilakuin di sosial media dan di internet ini. Nah, kalau kejahatan itu kayak sering kayak ada kejahatan itu kayak pencurian akun, data pribadi kita, kayak seperti penipuan. Nah, penipuan itu kayak misalkan kita apa nih sama orang asing atau orang asing, nah itu jelas bisa penipuan, itu namanya penipuan. Nah, kalau pencurian akun itu biasanya kayak akun kita yang kita punya, misalkan akun sosmed itu tuh bisa dicuri orang lain, kayak di hack lah, di hacker gitu kan. Nah, terus itu biasanya juga ada kayak penyebaran berita bohong ya, kayak penipuan gitu juga, tapi ini kayak beritanya dibuat-buat gitu, kayak bohong lah intinya. Terus itu juga ada penyalahguna data pribadi, itu tuh kayak data kita kalau dicuri itu bisa digunain orang masing-masing, seperti kayak misalkan kita nggak ngelakuin kesalahan itu tuh, kejahatan itu, tapi kita tiba-tiba ngelakuin kejahatan itu tuh karena gara-gara akun kita tuh dicuri oleh orang lain, data kita tuh dipakai sama orang lain itu. Nah, jadi kita tuh jangan mudah untuk membagikan informasi ataupun aktivitas kita ke akun sosial media kita ataupun ke internet. Itu kita harus hati-hati banget mempunyai kayak kalau kita punya internet atau sosial media itu tuh kita harus hati-hati banget kayak passwordnya, kata sandinya, itu harus benar-benar hati-hati lah intinya kalau kita pakai sosial media dan internet itu. Karena dunia digital, di era digital ini sangat bahaya sekali. Yaitu tadi karena kayak ada kejahatan pencurian akun, kayak pencurian data pribadi, nah itu kayak itulah kayak merusak baik kita. Padahal kita nggak ngelakuin kesalahan itu, tapi kita jadi ngelakuin kesalahan itu gara-gara akun kita dicuri oleh orang lain. Nah, jadi kita tuh jangan inilah apa namanya kayak ngasih tahu informasi kita kayak pribadi kita itu ke orang-orang lain, karena itu sangat bahaya. Jadi kita harus berpikir sebelum mengunggah apapun itu ke sosial media dan internet, karena itu sangat bahaya. Kita kalau akun kita dicuri atau data pribadi kita dicuri itu sangat bahaya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu tuh bisa mempengaruhi masa depan kita. Karena kalau data pribadi kita dicuri, kayak akun sosmed kayak itu kayak akun dicuri itu kan bahaya buat kita. Padahal kita nggak ngelakuin itu, tapi kita ngelakuin itu kan gara-gara orang lain yang sudah data dicuri. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari Linda tentang era digital dan sosial media.
Karena pada intinya kita harus hati-hati untuk menggunakan internet dan sosial media. Gitu, terima kasih. Untuk makanannya boleh sambil dimakan ya. Di sini udah bakal melanjutin materi selanjutnya. Jadi di dalam kriminologi itu ada pertanggungjawaban atas kesalahan. Nah, kewajiban hukum seseorang yang menanggung akibat dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu, pelaku harus dihukum secara pribadi. Yang ada di dasar hukum utamanya itu diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dasar hukum pertanggungjawabannya itu ada di Indonesia. Seseorang tidak bisa dipidana jika dia tidak memiliki kesalahan. Konsep ini dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Yang pertama itu asas kemampuan bertanggung jawab. Diatur dalam pasal 44 KUHP. Seseorang yang jiwanya terganggu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi kalau misalnya pelaku yang membuat kesalahan tersebut itu dia nggak waras, itu dia nggak berhak untuk dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ada juga yang adanya kesengajaan atau kelalaian. Pelaku harus memiliki niat jahat atau melakukan kelalaian yang dihukum. Nah, yang ketiga itu ada dasar pemidanaan. Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman di masyarakat. Nah, ini kan ada contoh sederhananya. Jika seseorang mencuri, ia tidak bisa hanya dinilai dari perbuatannya saja yang merugikan korban, tetapi juga dari kesalahannya, ia sengaja mengambil barang tersebut. Nah, kriminologi itu hadir untuk menjaga, melihat mengapa ia mencuri. Apa sih penyebab dia mencuri itu diselidikin dulu. Kayak dia, sedangkan hukum pidana itu memastikan ia bertanggung jawab atas tindakannya melalui proses peradilan. Jadi dari tindakan dia yang mencuri itu diselesaikan proses dulu untuk mencari apa sih sebab dia mencuri itu, apakah karena kekurangan ekonomi. Tapi nyatanya kan orang yang mencuri itu yang kebanyakan kekurangan ekonominya. Betul betul. Nah, dari itu memastikan dia bertanggung jawab atas tindakan melalui proses peradilan. Nah, untuk penutupnya ini langsung tutup aja tanpa berlama-lama karena ada sesi kedua dari kelompok setelah Yunda yang tutup. Yang akhirnya apabila masyarakat Yunda mohon ampun. Yang akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.